Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Angelita Eno. Kali ini saya akan menjelaskan materi. Sebelum itu tujuan membuat video ini adalah memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini saya akan membahas tentang karya dari seorang penulis dan juga profesor yang bernama Colin Campbell. Colin Campbell adalah profesor emeritus dalam sosiologi di University of York, di mana dia telah menjadi anggota departemen tersebut sejak didirikan pada tahun 1964. Dia adalah penulis dari setengah lusin buku dan lebih dari 100 artikel yang membahas masalah-masalah dalam sosiologi agama, konsumerisme, perubahan budaya, dan teori sosiologis. Melihat kembali ke 60 tahun terakhir sosiologis di Inggris, buku ini membahas pertanyaan tentang kemajuan dalam disiplin. Refleksi kritis dan autobiografi Campbell menawarkan wawasan baru ke dalam sejarah sosiologis dan terlibat dengan gagasan reputasi akademis, bagaimana hal itu diukur, dan apa yang dikatakannya tentang kemajuan ilmiah. Buku ini mengedepankan penelitian berani dan kritik terhadap keadaan sosiologi saat ini. Campbell mengambil disiplin untuk tugas untuk merendahkan nilai beasiswa dengan memprioritaskan kepentingan dan agenda penelitian yang lebih sempit dan lebih khusus. Sebaliknya, yang dibutuhkan katanya adalah agar sosiologi kembali ke perhatian intinya dengan membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Argumen yang kuat ini bertentangan dengan pemikiran sosiologis terkini dan patut mendapat perhatian akademisi di seluruh ilmu sosial. Autobiografi sosiologi serta sering menderita karena terlalu banyak struktur sosial, terlalu banyak komitmen ideologis, atau ketergantungan yang jelas pada beberapa guru teoritis. Refleksi autobiografi Colin Campbell membuktikan bahwa hal itu dapat dilakukan secara berbeda dan berpengaruh besar bagi mereka yang belum menyerah pada kemungkinan pembelajaran antar generasi. Selanjutnya, pada bab pertama dalam buku ini menetapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dieksplorasi dalam buku ini, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran yang langgeng adalah kekuatan pendorong bagi akademisi. Apakah ada alasan untuk mempercayai hal itu? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul karena beberapa sosiologi yang terkenal pada masanya hampir tidak dikenal saat ini, sedangkan ukuran konvensional keberhasilan akademis diragukan validitasnya. Penjelajahan pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu dalam lebih dari 50 tahun penulis telah menjadi sosiologi Inggris periode di mana disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapatkan penerimaan resmi. Pada bab kedua, sosiologi each other, asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan pada karya yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan tenunan yang tampaknya baru meskipun menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru ditambah dengan efek kedekatan dan pendeknya memori sosiologis. Artinya, menolak perspektif yang sudah mapan atau atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Yang ketiga, bab ketiga adalah ia memberikan judul ini karena menurutnya sosiologis terjebak dalam semacam hari groundhog abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang
perspektif lama tetapi sebagian besar terlupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama yang kolektif, yaitu materi yang diketahui hampir semua sosiologi. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini, dengan perluasan perbatasan dengan mengorbankan inti yang membuatnya semakin tidak heran. Pada saat yang sama, disiplin tersebut telah tunduk pada pengaruh mode sehingga cenderung mengimpor perspektif teoritis yang meragukan sambil secara aktif mengekspor seluruh mata pelajaran. Yang keempat, slash and burn sosiologi. Telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkannya untuk maju. Sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial, namun ada juga yang percaya bahwa hal itu telah mengalami kemajuan, tetapi kemajuan membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu, bukan di perbatasan di mana data baru dikumpulkan. Sayangnya terlalu banyak sosiologi yang bertindak seperti terbang dan bakat hortikultural terus-menerus temuan baru, tetapi jarang melakukan pekerjaan mengkonsolidasikan data ini sehingga mereka membentuk tambahan pada intinya. Bab kelima yaitu The Death of Scholarship. Kita akan mempelajari bahwa jika disiplin sosiologi ingin maju, maka dibutuhkan sarjana jika tidak lebih dari peneliti. Sementara penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data, beasiswa melibatkan pencarian hubungan antara badan-badan data dan terutama berusaha membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Beasiswa tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini pada penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait dalam spesialisasi, karena beasiswa memerlukan banyak penautan dari badan data yang tampaknya tidak terkait, baik dalam berbagai cabang sosiologi dan antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalis sosiologis yang untuknya suatu kata sifat atau frasa kata sifat yang memenuhi syarat, contoh dari agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, tidak dapat diterapkan. Pada bab ke-6, The Collapse of Ebro Tower akan membahas mengenai sebuah revolusi yang telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak tahun 1960-an yang mempersulit sosiologi untuk membantu kemajuan disiplin. Perluasan populasi sarjana dan pengenalan biaya telah menyebabkan mahasiswa berubah menjadi konsumen. Selain itu, upaya untuk mengukur kualitas penelitian dan menghubungkan hasilnya dengan pendanaan memiliki dampak yang merusak. Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa universitas sekarang bertindak seperti perusahaan, lebih mementingkan keuntungan daripada menambah pengetahuan. Sementara staf terbagi menjadi dua kelas, wirausahawan, akademis yang terkenal, dan anggota yang stres dan depresi. Perubahan ini telah menghancurkan apa yang tersisa dari Menara Gading, membuatnya mustahil bagi universitas untuk fokus pada fungsi vital dan dari pencarian pengetahuan demi kepentingan sendiri. Dalam bab ke-7 yaitu Sociology as Just an Academic Pursuit, kita dapat mengetahui bahwa sosiologi telah lama dianggap berada dalam krisis, dengan para sosiologi berulang kali menderita karena status, sifat, dan perannya. Salah satu perselisihan utama adalah mengenai apakah menjadi sosiologi seperti berarti seseorang harus bertujuan untuk mengubah kehidupan sosial daripada hanya menjelaskannya. Bagaimanapun, peran akademis secara khusus adalah untuk menafsirkan dunia, bukan untuk mengubahnya. Selanjutnya, bab ke-8, Sosiologi Turn-Taking. Kita akan mempelajari mengenai setiap perkembangan dalam dunia sosial. 3 bentuk kemajuan yang mungkin dipertimbangkan: munculnya bidang studi baru,
adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi dari para sarjana terkenal tertentu. Dari bab yang terakhir, yang ke-9, yaitu Sosiologi, a work in progress. Kita akan melihat bahwa memutuskan apakah suatu disiplin ilmu telah berkembang tidaklah mudah. Sementara mendapatkan reputasi untuk diri sendiri dan membantu disiplin dan maju tampaknya tidak terkait erat. Banyak rintangan yang menghalangi kemajuan sosiologi, beberapa di antaranya berada di luar kendali sosiologi, tetapi banyak yang tidak. Memang, jika tidak ada kemajuan yang dicapai, itu terutama karena sedikit sosiologi yang menetapkan tujuan itu sendiri. Dan pada akhirnya, Colin Campbell menyimpulkan bahwa disiplin sosiologi belum benar-benar berkembang selama 50 tahun asosiasinya dengan, terutama karena sosiologi telah menunjukkan preferensi yang ditandai untuk mempelajari topik yang menarik mereka daripada berfokus pada mencoba memecahkan masalah sosiologis. Kecenderungan yang terlalu mudah mengaruh ke disiplin yang diencerkan dengan pengenalan bidang studi multi atau lintas disiplin. Sekian dari penjelasan materi singkat saya. Mungkin ada salah kata atau pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih.